Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiana Sekarahayu dari kelas 12 MIPA 5 SMA Negeri 19 Garut. Di sini saya akan mempresentasikan Indonesia dalam panggung dunia. Untuk poin A, yaitu landasan ideal dan konstitusional politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Landasan ideal dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan sebagai pedoman pijakan dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia. Muhammad Hatta menyebutkan bahwa Pancasila merupakan salah satu faktor objektif yang berpengaruh atas politik luar negeri Indonesia. Sedangkan landasan konstitusional dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah pembukaan UUD 1945 alinea pertama bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan alinea keempat, dan ikut pelaksanaan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan politik luar negeri bebas aktif adalah untuk mengabdi kepada tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Pada masa Orde Baru, landasan operasional politik luar negeri Indonesia kemudian semakin dipertegas dengan beberapa peraturan formal, diantaranya adalah ketetapan MPRS No. 12 atau MPRS 1966 tanggal 5 Juli 1966 tentang penegasan kembali landasan kebijakan politik luar negeri Indonesia. TAP MPRS ini menyatakan bahwa sifat politik luar negeri Indonesia adalah 1. Bebas aktif, anti-imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk manifestasinya, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 2. Mengabdi kepada kepentingan nasional dan amanat penderitaan rakyat. Selanjutnya, landasan operasional kebijakan politik luar negeri RI dipertegas lagi dalam ketetapan MPR tanggal 22 Maret 1973 yang berisi 1. Terus melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif dengan mengabadikannya kepada kepentingan nasional, khususnya pembangunan ekonomi. 2. Mengambil langkah-langkah untuk memantapkan stabilitas wilayah Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya, sehingga memungkinkan negara-negara di wilayah ini mampu mengurus masa depannya sendiri melalui pembangunan ketahanan nasional masing-masing, serta memperkuat wadah dan kerjasama antara negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. 3. Mengembangkan kerjasama untuk maksud-maksud damai dengan semua negara dan badan-badan internasional, dan lebih meningkatkan perannya dalam membantu bangsa-bangsa yang sedang memperjuangkan kemerdekaannya tanpa mengorbankan kepentingan dan kedaulatan nasional. Selanjutnya, ketetapan ini juga menetapkan sasaran-sasaran yang harus dicapai dalam pelaksanaan politik dan hubungan luar negeri, yaitu 1. Menegaskan pelaksanaan politik bebas dan aktif menuju pencapaian tujuan nasional. 2. Ikut serta di dalam perjanjian internasional dan peningkatan kerjasama untuk kepentingan rakyat Indonesia. 3. Memperbaiki
forma penampilan diplomat Indonesia dalam rangka suksesnya pelaksanaan diplomasi proaktif di semua bidang. 4. Meningkatkan kualitas diplomasi dalam rangka mencapai pemulihan ekonomi yang cepat melalui intensifikasi kerjasama regional dan internasional. 5. Mengintensifkan kesiapan Indonesia melalui era perdagangan bebas. 6. Memperluas perjanjian ekstradisi dengan negara-negara tetangga. 7. Mengintensifkan kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam rangka ASEAN dengan tujuan memelihara stabilitas dan kemakmuran di wilayah Asia Tenggara. Bebas aktif dan pelaksanaannya. 1. Lahirnya politik luar negeri bebas aktif setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia belum memiliki rumusan yang jelas mengenai bentuk politik luar negerinya. 2. Politik luar negeri Indonesia masa demokrasi parlementer 1950 sampai 1959. Prioritas utama politik luar negeri dan diplomasi Indonesia pasca kemerdekaan hingga tahun 1950-an lebih ditunjukkan untuk menentang segala macam bentuk penjajahan di atas dunia, termasuk juga untuk memperoleh pengakuan internasional atau proses dekolonisasi yang belum selesai di Indonesia, dan menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia melalui politik bebas aktif. 3. Politik luar negeri Indonesia masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, politik luar negeri Indonesia bersifat high profile yang diwarnai sikap anti-imperialisme dan kolonialisme yang tegas dan cenderung bersifat konfrontatif. 4. Politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru terjadi perubahan pada pola hubungan luar negeri Indonesia dalam segala bidang. 5. Politik luar negeri Indonesia era reformasi. Orientasi politik luar negeri Indonesia di awal reformasi masih sangat dipengaruhi oleh kondisi domestik akibat krisis multidimensi dan transisi pemerintahan. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.